Malam pertama di sudut jalan tersembunyi. Dani menginjakan kaki ke lobi penginapan di Old Willow tepat pukul 9 malam. Udara terasa lembab dan penuh bau kayu tua yang membusuk, campuran dengan aroma bunga kemuning yang terlalu kental. Dinding berwarna kremnya sudah memudar, bergaris-garis hitam seperti bekas air hujan yang pernah meresap, dan lantai kayu teak kuno mengeluarkan bunyi kresek-kresek setiap kali ditinjaui. "Selamat malam, Pak. Kamar 207, seperti pesanan," ujar pemilik penginapan, Bu Siti. Seorang wanita berusia sekitar 60-an tahun dengan wajah kerut yang seolah-olah menyimpan ribuan rahasia. Dia menyerahkan kunci besi yang berkilauan, tangannya sedikit gemetar. "Terima kasih, Bu. Penginapan ini terlihat tenang sekali," kata Dani menatap koridor yang tersembunyi di balik pintu kayu. Cahaya lampu neonnya redup, membuat bayangan memanjang seperti tangan yang ingin menangkap. Bu Siti menghela napas panjang. "Ya, Pak. Terlalu tenang kadang-kadang." Dia tidak berkata lagi, hanya memalingkan wajah seolah-olah takut melihat sesuatu di belakang Dani. Kamar 207 terletak di ujung koridor paling dalam. Ketika Dani membuka pintu, angin sejuk tiba-tiba menyambar, meskipun semua jendela tertutup rapat. Dia meletakkan tas di atas tempat tidur, menyalakan lampu meja dan melihat cermin dinding. Permukaannya sedikit keruh, seolah-olah ditutupi debu waktu. "Mungkin cuma karena tempatnya tua," bisiknya pada dirinya sendiri mencoba menenangkan diri. Dia sudah lelah setelah perjalanan 7 jam untuk urusan bisnis, jadi dia langsung menundukkan badan di tempat tidur dan tertidur. Tidak lama setelah itu, mimpi buruk datang. Dia melihat bayangan-bayangan tamu yang pernah menginap. Seorang pria dengan jas hitam yang berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat dan mata terbelalak. Seorang wanita muda dengan rambut panjang yang menutupi wajah, menangis dengan suara yang samar. Mereka berjalan-jalan di sekitar tempat tidur, bisik-bisik sesuatu yang tidak jelas. "Kembalikan! Kembalikan apa yang kau ambil!" Suara itu semakin jelas, sampai Dani terjaga dengan terkejut. Dia membuka mata dan melihat. Lampu meja sudah padam. Di gelap total, dia mendengar bunyi langkah kaki di koridor luar. Tetapi bunyinya tidak berhenti, terus berjalan bolak-balik seolah-olah si pembuatnya tidak tahu mau kemana. "Siapa di sana?" teriak Dani mengambil bantal sebagai pelindung. Tidak ada jawaban. Keesokan pagi, Dani mencoba mengabaikan malam yang mengerikan. Dia keluar kamar untuk sarapan, tetapi ketika dia membuka pintu, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Kunci kamar yang dia letakkan di atas meja semalam sekarang berada di lantai tepat di depan pintu. "Sudahkah aku melemparkannya?" Dia berbisik, meraih kunci. Selama hari itu, urusan bisnis berjalan lancar. Tetapi Dani tidak bisa melepaskan perasaan tidak nyaman. Ketika dia kembali ke penginapan sore itu, kejadian aneh semakin parah. Jam meja yang tadinya berada di sisi kanan tempat tidur, sekarang berada di laci lemari yang dia tutup rapat. Pintu kamar yang dia kunci dari dalam tiba-tiba terbuka dengan helaian keras, lalu tertutup kembali dengan bunyi plak yang mengguncang dinding. Dia langsung berlari ke lobi menemukan Bu Siti yang sedang membersihkan meja. "Bu Siti, apa yang terjadi dengan kamarku? Barang-barangku berpindah sendiri. Pintu terbuka sendirinya." Suaranya gemetar. Bu Siti mengangkat kepala, matanya penuh kesedihan. "Pak Dani, aku harus memberitahumu, banyak tamu yang meninggal di penginapan ini. Tahun 1998, ada 5 orang yang mati dalam seminggu, semuanya dengan cara yang tidak jelas. Beberapa dikatakan jatuh dari lantai atas, yang lain terkurung di kamar sampai mati kelaparan, tapi tidak ada yang tahu penyebabnya." "Jadi, mereka hantu?" tanya Dani, dada terasa sesak. "Roh-roh mereka tidak tenang, Pak. Mereka mencari keadilan. Sudah banyak tamu yang pergi karena takut, tapi kamu yang pertama yang tidak langsung kabur." Dani terdiam. Dia merasa takut, tapi di dalam hatinya muncul rasa simpati. Bagaimana rasanya terjebak di tempat yang pernah menjadi rumahmu tanpa bisa bersuara? "Aku tidak bisa meninggalkan mereka, Bu. Ada cara untuk membantu mereka?" Bu Siti mengangguk perlahan. "Ada, Pak. Seorang paranormal,
Pak Joko yang tinggal di desa sebelah. Dia pernah membantu tempat-tempat lain yang terhantu. Tapi ingat, Pak, upacara itu berbahaya. Kamu harus bersedia menghadapi apa yang ada di balik kegelapan. Malam itu Pak Joko datang ke penginapan. Dia adalah pria berusia 50-an tahun dengan rambut putih dan mata yang tajam, membawa tas kayu yang berisi lilin, dupa, dan benda-benda kuno yang tidak dikenal Dani. Kita harus melakukan upacara di tengah malam ketika energi tempat ini terkuat, kata Pak Joko, meletakkan barang-barangnya di lantai kamar 207. Kamu harus tetap tenang, tidak boleh panik. Roh-roh itu hanya ingin disimak. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Pak Joko menyalakan 10 lilin, menyusunnya membentuk lingkaran. Dupa menyala, mengeluarkan aroma kemenyan yang kuat. Udara menjadi sejuk dan lilin-lilin itu mulai berkedip-kedip seolah-olah ada angin, padahal semua jendela tertutup. Datanglah, mari kita bicara, ujar Pak Joko dengan suara lembut tapi tegas. Tiba-tiba cahaya lilin memudar sampai hampir padam. Di sudut kamar muncul bayangan seorang wanita muda dengan baju putih yang lusuh. Wajahnya terlihat jelas sekarang. Matanya merah karena menangis. Bibirnya bergerak seolah-olah bicara. "Kami dibunuh." Suaranya samar tapi jelas. "Dia yang menjaga pintu, penjaga yang tinggi, bertarto di tangan kiri." Seorang pria muncul di sebelahnya, jas hitamnya lusuh dan berlumut. "Dia mau uang kami, barang berharga kami. Dia membunuh kami satu persatu, lalu menyatakan kami mati karena kecelakaan." "Siapa namanya?" tanya Dani. Suaranya tegas meskipun hatinya berdebar kencang. "Sugeng, namanya Sugeng. Dia lari setelah membunuh yang terakhir. Tidak ada yang pernah mencari dia." Dani mengangkat tangannya, membuat janji. "Aku akan mencari dia. Aku akan mengungkap kebenaran, jadi kalian bisa beristirahat dengan tenang." Pada saat itu, lilin-lilin menyala kembali dengan terang. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang, tapi sebelum lenyap, wanita itu melihat Dani dengan mata yang penuh harapan. "Terima kasih." Selama 2 hari berikutnya, Dani bekerja sama dengan Pak Joko untuk mencari bukti. Mereka membuka arsip penginapan yang tertutup di ruang bawah tanah, berisi catatan tamu, surat, dan foto lama. Di sana, mereka menemukan foto penjaga bernama Sugeng, pria tinggi, bertato ular di tangan kiri, dengan senyum yang mengganggu. Mereka bilang dia lari ke Jakarta, tapi tidak ada jejaknya, kata Pak Joko membalik halaman catatan. Tapi lihat ini. Dia memiliki saudara perempuan yang tinggal di kota ini di Jalan Merdeka nomor 45. Dani langsung pergi ke alamat itu. Dia bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Mbak Yati, saudara perempuan Sugeng. Setelah beberapa menit berbincang, Mbak Yati akhirnya mengakui kebenaran. "Sugeng datang ke rumahku tahun lalu sehabis mengakhiri kerja di penginapan," katanya, menangis. "Dia bilang dia membunuh orang untuk uang. Dia takut polisi mencari dia, jadi dia lari ke luar negeri. Tapi sebelum pergi, dia memberi aku kotak kecil yang penuh dengan barang berharga. Cincin, kalung, dan uang logam. Dia bilang itu milik tamu yang dia bunuh." Dani mengambil kotak itu. Di dalamnya ada cincin dengan nama Rina terukir dan kalung dengan foto pria yang pernah muncul dalam mimpinya. Itu adalah bukti yang dia butuhkan. Kembali ke penginapan. Dani dan Pak Joko melakukan upacara pemakaman yang layak untuk para tamu yang tertinggal. Mereka meletakkan barang-barang itu di tengah lingkaran lilin, menyampaikan bahwa kebenaran telah terungkap dan Sugeng akan dikenai hukuman. Pada saat upacara selesai, angin sejuk menyambar sekali lagi, tapi kali ini rasanya lembut dan penuh kedamaian. Bayangan-bayangan tamu muncul sekali lagi, kali ini dengan wajah yang rileks. Mereka menyenyum pada Dani, lalu lenyap sepenuhnya.
Kalian sudah bebas, bisik Dani merasa lega yang luar biasa. Hari berikutnya, Dani memesan tiket pulang. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bu Siti dan Pak Joko, lalu meninggalkan penginapan di Old Willow yang sekarang terasa tenang dan damai. Ketika dia tiba di rumahnya di Jakarta, malam sudah tiba. Dia membuka pintu, menyalakan lampu, dan berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Ketika dia melihat cermin, dia terkejut. Dani berbalik dengan cepat, nafas terhenti. Ruangan kamar mandi kosong. Hanya cermin yang memantulkan bayangannya sendiri, tapi dengan sosok pria jas hitam yang tetap berdiri di belakang. Tangannya yang memegang cincin Rina terlihat semakin jelas, seolah-olah mau menggenggam lehernya. "Tidak mungkin," bisiknya, kakinya sedikit gemetar. Dia mencoba mematikan lampu, tapi bayangan itu masih ada di gelap, malahan makin terang. Mata pria itu memancarkan cahaya pucat. Suara samar terdengar di telinganya, seperti angin yang bersiul. "Kamu bilang akan mengungkap kebenaran, tapi dia belum dikenai hukuman." Dani menyadari, oh ya, Mbak Yati bilang Sugeng lari ke luar negeri, belum ada yang menangkapnya, belum ada hukuman yang diterimanya. Kebenaran terungkap, tapi keadilan belum sempurna. Dia mengambil cincin Rina dari kotak yang dia bawa pulang, memegangnya erat. "Aku tahu, aku belum selesai. Aku akan mencari dia sampai dia mendapatkan apa yang pantas." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, bayangan pria jas hitam mulai memudar. Senyum yang mengganggu hilang, digantikan dengan ekspresi yang tenang. Dia mengangguk perlahan, lalu lenyap sepenuhnya dari cermin. Dani menurunkan pundak, nafasnya akhirnya bisa mengalir dengan lancar. Tapi dia tahu, ini bukan akhir. Besok paginya, dia akan menghubungi Pak Joko lagi, mencari cara untuk melacak Sugeng yang tersembunyi. Malam itu, dia tidur dengan cincin Rina di samping bantal. Mimpi buruk tidak datang lagi, tapi dia merasakan kehadiran yang lembut di kamar. Seolah-olah ada yang menunggu dia menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Esok hari, matahari menyinari jendela kamar. Dani bangun, mengambil handphone, dan mulai mencari informasi tentang cara melacak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Perjalanan baru telah dimulai, dan kali ini dia tidak sendirian.